warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanmi Kuswaidi, saya berasal dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hukum kekekalan massa, yang kedua ada hukum perbandingan tetap, yang ketiga ada hukum perbandingan berganda, yang keempat ada hukum perbandingan volume, dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Pertama saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini dikemukakan oleh Lavoisier, menyatakan bahwa massa-massa zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat-zat hasil reaksi. Sebagai contoh, zat A dan zat B menjadi zat C dan zat D. Zat A dan zat B ini disebut dengan, ini sebelum reaksi, bereaksi, zat yang sebelum reaksi, dan yang zat C dan D ini sesudah. Hasil dari sebelum dan sesudah reaksi ini selalu sama. Jadi maksudnya setiap zat-zat tidak akan ada perubahan, baik itu sebelum maupun dia sesudah bereaksi. Kemudian ada pun contoh soal mengenai hukum kekekalan massa. Contoh soalnya, diketahui sebanyak 100 gram batu kapur atau CaCO3 dipanggang dalam tungku dan terbentuk menjadi 59 gram kapur tohor atau CaO dan karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang ditanya, tentukan persamaan reaksi dan massa dari CO2 ini. Kita buat dulu. Diketahui ada batu kapur atau CaCO. CO3 menjadi kapur tohor dan karbon dioksida. Kemudian yang diketahui lagi, massa dari batu kapur ini adalah 100 gram. Dan massa dari batu kapur tohor ini adalah 59 gram. Dan karbon dioksida kita masih belum tahu. Jadi CaCO ini merupakan zat sebelum reaksi. Sedangkan CaO dengan CO2 ini merupakan zat sesudah reaksi. Oke, seperti yang kita tahu tadi, hukum kekekalan massa ini tidak akan ada perubahan massa baik zat tersebut sebelum bereaksi maupun sesudah. Jadi kan diketahui ini 100 gram nih CaCO-nya zat sebelum bereaksi, dan yang sesudah reaksinya kan cuma tahu 59 aja, yang ditanya CO. Karena zat sebelum reaksi dan zat sudah reaksi ini massanya selalu sama, jadi gampang saja. Ini tetap 100 gram. Tetapi yang CO ini 59 gram ditambah 100 gram, yang ini total dari sini yang diketahuinya, dikurang dengan 9 gram. 59 ini merupakan massa dari CO. Hasilnya sama dengan 41 gram. Jadi jawaban dari contoh soal ini adalah CaCO 3 sama dengan 100 gram menjadi CaO ditambah CO2 bermassa 59 gram ditambah 41 gram. Jadi inilah jawabannya. Yang kedua ada hukum kekekalan tetap. Hukum kekekalan tetap ini merupakan hukum yang dikemukakan oleh Proust, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur senyawa itu selalu tetap. Jadi maksudnya ketika unsur-unsur bergabung membentuk senyawa, maka unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut massa perbandingannya itu selalu
tetap sama. Jadi sebagai contoh kita menggunakan magnesium oksida. Magnesium oksida itu Mg, bukan dari magnesium dan oksigen. Balik, mohon maaf. Magnesium oksida. Jadi apa maksud magnesium oksida nih? Yang kita tepat ini sebagai contoh, kalau magnesium oksida dalam pemutaran tetap ini, dia perbandingannya adalah 3:2. Kenapa bisa 2? Kita dapat mencarinya menggunakan ini Mg1, 1 dikali AR, Mg ditambah 1 dikali AR. Kalau kita lihat di sistem periodik unsur, Mg itu adalah 24, sedangkan oksigen itu adalah 16. Jadi ini adalah 24 ditambah 24 sama 16. 4, 8, 3 banding 3 banding 2. Oke, namun apa hubungannya 3:2 ini dengan kekekalan tetap, dengan kekekalan massa, dengan kekekalan massa? Jadi maksudnya seperti ini. Misal, kan ini kan 3:2. Ini adalah 6 gram dan ini adalah 4 gram. Karena tadi kekekalan massa itu sama, jadi yang 6 dengan 4 gram ini ditambah, hasilnya adalah 10 gram. Jadi yang kekekalan tetap ini hanya menentukan perbandingan unsur-unsur pembentuk dari massa unsur pembentuk. Dan kemudian adapun contoh soal mengenai hukum kekekalan massa. Contohnya ada sebuah logam tembaga bereaksi dengan oksigen berbentuk Cu2O. Jika 64 gram Cu bereaksi dengan 16 gram O2, tentukan perbandingannya. Jadi seperti ini. Ini caranya, cara jawabnya ya. Cara jawabnya. Cu sudah diketahui ada 64 gram. Ditambah O2 ada 16 gram. Jadi kalau misalnya kita setarakan, maka ini ada 2. Kira 228 gram tambah 16 gram. Karena kita sudah tahu, jadi cara kita untuk menentukan perbandingannya adalah langsung dibagi saja. Dibagi dengan tapi hasilnya adalah 8/1. Jadi perbandingan dari Cu2O adalah 8 dibanding dengan 1. Dan yang ketiga ada hukum perbandingan berganda. Hukum yang dikemukakan oleh Dalton dia menyatakan bahwa dua unsur berkaitan dapat membentuk dua senyawa atau lebih, dan jika salah satu unsur senyawa tetap, maka perbandingan unsur lain itu merupakan bilangan bulat. Contohnya adalah N dengan O. N2. Dua senyawa ini dia bisa membentuk NO, NO2, N2O, dan masih banyak lagi yang. Kemudian ada pun contoh soal mengenai hukum perbandingan berganda. Jadi diketahui 40S dan 60O, sedangkan yang ini penting. Nah, seperti ini. Kan kalau kita katakan 100%. Jadi langsung saja kita kecilkan. Jadi supaya mempermudah kita mencari, jadi itu supaya 100 harus ada yang kita kalikan. Misalnya yang di SO ini
100 ya. SO ini yang misalnya cara supaya gampangnya nih, SO jadi 20 nah SO nya ini 20. SO sama 20 saya SO nya dengan 20. Jadi caranya supaya ini dikali 5 jadi 20 kemudian ini dikali 5 juga 30 dengan dikali 4 20. Ini sama dengan jadi sama dengan S 1 dan O nya 3 19 hasilnya. Nah, yang keempat ada hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ini merupakan hukum yang dikemukakan oleh Gay-Lussac yang menyatakan pada saat P atau pressure tekanan dan T atau temperatur, gas-gas bereaksi akan memiliki perbandingan volume yang bulat dan sederhana serta perbandingan tersebut sama dengan koefisiennya. Contohnya Gay-Lussac tuh pernah mencoba bereksperimen dengan ini hidrogen menjadi amonia. Perbandingan mereka ini adalah 1 banding 3 banding 2. Dan karena ini kita membahas volume, jadi seperti contoh misalnya sini 3 liter dibanding 9 liter dibanding 6 liter. Karena ini serta sama dengan perbandingan koefisiennya, jadi perbandingan ini sama juga di sini. Koefisien dari nitrogen 1, dari hidrogen 3, dan dari amonia adalah 2. Adapun mengenai contoh soal mengenai hukum perbandingan volume. Contoh soalnya, sebanyak 4 liter gas C3H3 dibakar dengan gas oksigen dengan persamaan reaksi C3H3 ditambah 5O2 menjadi C3CO2 dan 4H2O. Kita buat yang diketahui ya. Oke, ini yang kita ketahui dan C3-nya adalah 4 liter. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa misalnya perbandingan dari suatu unsur-unsur atau zat-zat itu sama dengan koefisiennya. Jadi ini ada contohnya nih, ada 1, ini ada koefisiennya 5, ini ada koefisiennya 3, dan ini ada koefisiennya 4. Jadi langsung saja kita cari. Tentukan volume gas pembakaran semuanya ini. Jadi langsung saja ini 4 liter dikali koefisien dari 5 sama dengan kemudian yang koefisiennya dikali 4 liter berarti sama dengan 12 liter. Terus kemudian yang H2O ini koefisiennya ada 4 dan ini adalah volume yang diketahui dapat juga, berarti hasilnya sama dengan 6 liter. Jadi hasil volume semuanya adalah 4 liter, 20 liter, 12 liter, 16 liter. Jadi C3H3 tambah
kemudian 3 C O2 tambah 4 H2O. Ini merupakan persamaan reaksi. Dan ini adalah volume dari apa yang semua. Dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini menyatakan bahwa pada T atau temperature atau suhu dan P atau tekanan pressure yang sama, maka semua gas yang memiliki volume yang sama maka akan mengandung jumlah molekul yang sama. Misalnya contoh ya, ini gas ya, menjadi saya seperti ini, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Contohnya volume dari N2 ini 2 liter. Maka di sini karena 2 dikali 3 koefisiennya sama dengan jumlahnya, berarti di sini 6 liter dan di sini ada 4 liter. Terus apa hubungannya dengan molekul? Jadi maksudnya itu yang koefisien 1, 3, dan 2 ini dijelaskan jadi seperti ini. N 2N ini sama dengan N molekul. Kalau yang 3H2 ini adalah 3N dan yang 4-nya adalah 2N minus ya. Nah, jadi ini saja. Seperti ini. Jadi cara untuk mencari jumlah molekulnya seperti ini. Jumlah yang ditanya sama dengan dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah dikali dengan jumlah diketahui. Jadi rumus untuk mencari jumlahnya adalah jumlah ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah yang diketahui. Kemudian yang contoh soal yang terakhir adalah tentang hipotesis Avogadro. Diketahui pada T dan P yang sama 100 molekul gas nitrogen direaksikan dengan 300 molekul oksigen menghasilkan oksigen nitrogen. Itu kan hasilnya. Oke. Kemudian menjadi NF. Karena sudah diketahui langsung kita masukkan 1 300. Kalau yang sudah kita baca tadi, udah yang kita singgung tadi langsung jadi kecilkan 1, 2, 3 menjadi koefisiennya. Oke. Kalau sudah seperti ini, jadi kita mencarinya N dengan N ini 2 dikali dengan 1 dengan 2. Sedangkan kalau ini Y sama dengan 2 dikali. Jadi rumusnya adalah 62. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.